Kiranya Tuhan berkenan memberkati rumah keluargaku. Apa yang telah Tuhan berkati, diberkatilah untuk selamanya. Sebab Tuhan melindungi, Tuhan menyinari dengan wajah-Nya, memberi kasih karunia, damai sejahtera. Tuhan Yesus berkati. Kiranya Tuhan berkenan memberkati rumah keluargaku. Apa yang telah Tuhan berkati, diberkatilah untuk selamanya. Sebab Tuhan melindungi, Tuhan menyinari dengan wajah-Nya, memberi kasih karunia, damai sejahtera. Tuhan Yesus berkati. Wajah-Nya, memberi kasih karunia, damai sejahtera. Tuhan Yesus berkati. Memberi kasih karunia, damai sejahtera. Tuhan Yesus berkati. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Datang di hadirat-Mu, menikmati kasih-Mu, membawa seisi rumahku, sujud menyembah-Mu. Kami datang di hadirat-Mu, menikmati kasih-Mu, membawa seisi rumahku, sujud menyembah-Mu. Ini keluarga-Ku Tuhan, berkati dan lindungi semua, jagaiku dan seisi rumahku, sampai akhir hidupku Tuhan. Ku
setia melayanimu. Ku bahagia jadi keluarga Allah. Kami datang di hadirat-Mu, menikmati kasih-Mu, membawa seisi rumahku, sujud menyembah-Mu. Kami datang di hadirat-Mu, menikmati kasih-Mu, membawa seisi rumahku, sujud menyembah-Mu. Ini keluarga-Ku Tuhan, berkati dan lindungi semua, jagai-Ku dan seisi rumahku, sampai akhir hidupku Tuhan. Ku mau setia melayanimu. Ku bahagia jadi keluarga Allah. Ini keluarga-Ku Tuhan, berkati dan lindungi semua, jagai-Ku dan seisi rumahku, sampai akhir hidupku Tuhan. Ku mau setia melayanimu. Ku bahagia jadi keluarga Allah. Ku bahagia jadi keluarga Allah. Ku bahagia jadi keluarga Allah. Selamat pagi, Bapak, Ibu, Saudara sekalian yang saya kasihi. Jumpa kembali, saya Pratiwi, pada doa Sabtu pagi hari ini, 13 Desember 2025. Sebuah renungan hadiah Natalku akan sama-sama menjadi bagian dari ibadah kita pada pagi hari ini, pada doa Sabtu pagi. Sebelum memulainya, marilah kita berdoa. Tuhan, limpahkanlah kami dengan anugerah-Mu, sehingga dengan kasih-Mu kami boleh memahami betapa besarnya kasih Tuhan dalam kehidupan kami, khususnya pada saat kami akan menyambut hadiah dari Tuhan, kelahiran-Mu dalam suasana Natal yang kami akan rayakan beberapa hari mendatang ini.
Namun sebelumnya, di saat kami mau menyambut Natal itu, biarlah kami memberikan hati kami terlebih dahulu sebagai hadiah Natal kami kepada banyak orang yang kami kasihi dalam kehidupan ini. Tuhan berkatilah kami di saat kami akan mencoba merenungkan bagian ini. Hikmat dari Tuhan menolong kami. Terpujilah nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Renungan sederhana hadiah Natalku Sabtu 13 Desember 2025. Nas utama pada renungan pagi ini diambil dari 2 Korintus 9 ayat 15. Syukur kepada Allah karena karunia-Nya yang tak terkatakan itu. Saya akan memulainya dengan membacanya secara bagian dari ayat ini dari 2 Korintus 9, khususnya dari ayat 6 sampai ayat ke-15. Perhatikan yang ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Hendaklah masing-masing memberi menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Lagi pula, Allah sanggup melimpahkan segala anugerah kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu dan malah berkelebihan di dalam berbagai perbuatan baik. Seperti ada tertulis, ia membagi-bagikan, ia memberikan kepada orang miskin, kebenarannya tetap untuk selamanya. Ayat 10. Ia menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan. Ia juga yang akan menyediakan benih bagi kamu dan melipat gandakannya serta menumbuhkan buah-buah kebenaranmu. 11. Kamu akan diperkaya dalam segala macam kemurahan hati yang membangkitkan syukur kepada Allah oleh karena kami. Sebab pelayanan kasih yang kamu baktikan ini bukan hanya mencukupkan keperluan orang-orang kudus, tetapi juga melimpahkan ucapan syukur kepada Allah. 13. Oleh sebab kamu telah tahan uji dalam pelayanan itu, mereka memuliakan Allah karena ketaatan kamu dalam pengakuan akan Injil Kristus dan karena kemurahan hatimu dalam membagikan segala sesuatu dengan mereka dan dengan semua orang. Sedangkan di dalam doa mereka bagi kamu, mereka juga merindukan kamu karena anugerah Allah yang melimpah atas kamu. Syukur kepada Allah karena karunia-Nya yang tak terkatakan itu. 2 Korintus 9 ini diawali dengan cerita tentang pelayanan kasih, khususnya yang dilakukan oleh jemaat-jemaat di Makedonia. Kemudian di dalam persiapan pelayanan kasih tersebut, Titus diutus untuk mendahuluinya. Saya bacakan sedikit dari 2 Korintus 8 ayat yang ke-4. Supaya apabila orang-orang Makedonia datang bersama aku, jangan mereka mendapati kamu belum siap sedia, sehingga kami tidak belum siap sedia, sehingga kami untuk tidak mengatakan kamu merasa malu atas keyakinan ini. Lalu dia mendorong supaya akhirnya mereka mempersiapkan segala sesuatunya itu dengan baik. Lalu bagian ini juga menceritakan bagaimana Paulus mau menyatakan bahwa pengumpulan persembahan bagi orang percaya yang miskin di Yerusalem tidak sedang bicara masalah jumlahnya, tapi Paulus berkali-kali menyatakan tentang sukacita dalam memberi. Salah satunya yang saya bacakan ya dari ayat yang ke-6 sampai yang ke-8 ini.
Perhatikanlah dengan ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Hendaklah kamu masing-masing memberi menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Apa ya? Di saat kita memberi, kita akan kehilangan sesuatu. Tetapi di sini menariknya, Paulus juga justru mau mengingatkan sesuatu bahwa di saat kita memberi dan memberinya itu dengan sukacita, di saat itu Allah juga memberi berkat yang luar biasa. Karena di saat itu hati kita akan melimpah dengan ucapan syukur. Dan kita sama-sama meyakini bahwa ucapan syukur itu adalah sesuatu anugerah daripada Tuhan. Paulus menyatakan dalam hal ini bahwa memberi bukan hanya tanggung jawab, tapi juga merupakan sumber berkat. Bukan hanya tanggung jawab, tapi juga sumber berkat. Karena di saat kita memberi, nanti kita akan lihat sama-sama bahwa Tuhan lebih lagi memberi kepada kehidupan kita. Siapa yang rela memberi akan mengalami kelimpahan dalam kehidupannya. Nah, di bagian ini di saat Paulus mau mempersiapkan segala sesuatu pemberian yang akan dilakukan ini, Paulus ingin mengingatkan sesuatu bahwa ini bukan hanya sekedar memberi sesuatu, tetapi lebih daripada itu. Kelimpahan berkat akan hadir di saat ada sukacita hati yang mau memberi. Jadi kita nggak sedang kehilangan pada saat kita sedang memberi sesuatu, malah justru berkelimpahan. Ayat yang menarik menurut saya itu adalah ayat yang ke-8. Dan lagi pula Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia-Nya atau anugerahnya kepada kamu supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala hal. Bagian selanjutnya, selain daripada tadi Allah mengatakan atau Paulus menyatakan, berilah dengan sukacita. Tapi ada hal lagi yang mengikuti selanjutnya, bahwa di saat kita memberi dengan sukacita, Allah lebih lagi sanggup melimpahkan segala-segala kasih karunia, anugerah kepada kita. Hati yang diperkaya dengan belas kasihan, itu akan menghasilkan kelimpahan bagi semua orang. Bukan hanya pada diri sendiri, tapi ada beberapa hal, ada 3 hal yang penting di sini. Pada saat hati kita memberi dengan sukacita, dengan berkat-berkat yang kita dapatkan, maka hal pertama, pemenuhan kebutuhan bagi mereka yang berkurangan. Ya, karena kita sedang membagikan sesuatu dan itu memenuhi kebutuhan mereka yang berkekurangan. Di saat kita mendapatkan anugerah, dapat memberikan sesuatu dari kehidupan kita. Dan yang kedua, di saat itu dilakukan, ternyata ada berkat lagi yang muncul, yaitu pujian dan ucapan syukur kepada Allah sebagai sumber berkat. Mereka yang memberi, mereka yang menerima akan sama-sama mengucap syukur kepada Allah, akan merasakan bagaimana Allah itu menjadi sumber berkat dalam kehidupan mereka. Hati yang penuh dengan sukacita, pemberian yang tulus akan menimbulkan sukacita dan ucapan syukur. Saya rasa kita sama-sama meyakini itu dan merasakannya. Di saat pemberian kita adalah pemberian yang terpaksa, saya sangat percaya bahwa pada saat itu tidak ada ucapan syukur. Karena didasarkan pada hati yang terpaksa. Yang satu, kita juga tidak bisa merasakan sukacita karena kita merasa terpaksa. Dan saya juga sangat percaya yang menerima pun akan merasakan bahwa bagian itu bukan bagian yang dipenuhi dengan ucapan syukur. Dan hal yang ketiga, kasih timbal balik antara mereka yang menerima dan atau mereka yang memberi dan mereka yang menerima. Bukan hanya sekedar barang fisik yang diberikan, tetapi pada saat pemberian kasih itu diberikan, maka akan ada
timbal balik di antara pemberi dan juga penerima. Ada semacam ikatan yang muncul. Jadi sekali lagi, pada saat kita memberi dengan sukacita, pada saat jemaat ini diingatkan oleh Paulus untuk memberi dengan sukacita, maka Allah sanggup melimpahkan kasih karunia-Nya kepada kita dan kepada penerima. Mereka dipenuhi, ada ucapan syukur yang keluar karena melihat Allah sebagai sumber berkat, dan timbul belas kasih di antara penerima dan yang memberi. Selanjutnya, yang menarik juga untuk kita sama-sama perhatikan, setelah Allah menyatakan bahwa kamu akan diperkaya dalam segala sesuatu, dalam kemurahan hatimu, dan itu akan menimbulkan ucapan syukur kepada Allah karena perbuatanmu. Maka selanjutnya, di ayat yang selanjutnya, sedangkan di dalam doa mereka bagi kamu, mereka juga akan merindukan kamu karena anugerah Allah yang melimpah atas kamu. Di bagian ini yang kita sama-sama bisa rasakan, yang tadi kita sama-sama bisa nikmati bersama, di mana Allah melimpahkan berkat-Nya, ada hubungan kasih satu sama lain, ternyata bukan hanya pemberian-pemberian itu yang mereka dapatkan, tetapi hal lain yang terjadi adalah sebuah persekutuan yang indah, di mana pada saat pemberian-pemberian kemuliaan itu dibagikan atas mereka, di ayat yang ke-14 dinyatakan, di dalam doa mereka, mereka merindukan kamu, dan itu terjadi karena anugerah Allah yang melimpah di atas kita semua. Sehingga di bagian akhir dari keseluruhan ayat itu atau pasal ini, di pasal 9, Paulus menutupnya dengan ayat ke-15. Syukur kepada Allah karena karunia-Nya yang tak terkatakan itu. Bapak, Ibu, Saudara, kita sudah hampir tiba pada penghujung tahun 2025. Bahkan kita akan masuk ke dalam masa Advent yang ketiga. Ungkapan sukacita. Setelah minggu Advent yang kedua ini, kita sama-sama menikmati damai Tuhan. Khususnya kemarin kita sama-sama belajar tentang hidup yang sederhana yang menimbulkan rasa damai yang sukacita yang luar biasa. Dan sebentar lagi kita akan menyambut masa Advent yang ketiga, yaitu tentang sukacita yang besar. Apa hadiah Natal yang akan kita berikan dalam hubungan kita dengan Allah dan hubungan kita dengan sesama kita manusia? Kalau tadi Paulus mengingatkan jemaat di Yerusalem tentang pemberian yang penuh dengan sukacita untuk orang-orang di dalam pelayanan di sana. Lalu bagaimana dengan kita? Selama tahun 2025 ini, saya sangat percaya ada begitu banyak berkat dalam kehidupan kita. Berkat itu bukan hanya berkat jasmani, tapi berkat rohani berdasarkan pengalaman persekutuan kita dengan Allah selama ini. Lalu apa hadiah Natal kita bagi yang akan kita berikan, yang akan kita persiapkan bersama? Pada persekutuan pagi doa Sabtu pagi kita hari ini, ada satu hadiah Natal yang akan kita berikan. Kita akan sama-sama mendoakan keluarga kita, sahabat kita, pelayan Tuhan. Bahkan kalau menurut saya secara pribadi, dalam perhubungan kita dengan sesama, mungkin juga musuh kita yang perlu kita doakan. Karena dengan demikian, nanti kita akan merasakan berkat yang luar biasa. Bapak Ibu, sebentar lagi kita akan sama-sama mendoakan keluarga kita. Mari kita berikan hati yang tulus di saat kita mau memberikan salah satu dari hadiah Natal kita. Kalau tadi tentang pemberian yang tulus kepada orang-orang yang miskin di Yerusalem, Paulus menyatakan berikanlah itu dengan sukacita, maka pemberian itu tentunya
bukan hanya pemberian dalam bentuk fisik, tapi juga dalam perhatian, dalam kasih yang muncul di saat kita memberikan hadiah Natal kepada banyak orang yang ada di sekitar kita, bentuk perhatian kita kepada orang-orang yang ada di sekitar kita, maka saya sangat meyakini bisa kita mendoakan dengan tulus sebagai salah satu hadiah Natal kita. Pada saat itu Allah akan melimpahkan berkat-berkat yang luar biasa. Mari sama-sama kita mendoakan keluarga kita, sahabat kita, pelayanan Tuhan dalam kehidupan kita, bahkan musuh kita juga, supaya kita bisa merasakan bagaimana Allah juga memberkati mereka dan Allah juga memberkati kita, dan kita mengimani bahwa berkat Tuhan akan melimpah di dalam pemberian kita yang tulus. Salah satunya hadiah Natal yang akan kita berikan adalah mendoakan dengan tulus orang-orang yang kita kasihi. Semoga renungan ini akan sama-sama mengingatkan kita semua untuk mempersiapkan hadiah Natal kita yang terbaik yang akan kita berikan kepada mereka yang kita kasihi sebagai bagian wujud nyata kasih kita kepada Tuhan. Tuhan memberkati kita semuanya. Mari kita berdoa kembali. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan untuk berkat yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Biarlah pesan Tuhan melalui Paulus di surat Korintus ini menolong kami untuk meyakini bahwa hati yang melimpah dengan ucapan syukur pada saat memberikan persembahan atau memberikan pemberian kepada orang-orang yang kami kasihi, itu akan melimpahkan berkat yang luar biasa dalam kehidupan kami. Dan di pagi hari ini secara khususnya kami ingin mendoakan saudara-saudara keluarga kami. Tuhan memberkati kami dengan hati yang penuh dengan ucapan syukur dan ketulusan hati. Dan juga Tuhan kiranya menolong kami juga akan memberikan hadiah Natal kami yang lainnya kepada orang-orang yang ada di sekitar kami sebagai wujud ucapan syukur kami atas berkat Tuhan dalam kehidupan ini. Inilah doa kami di hadapan-Mu ya Tuhan. Kami sangat bersyukur karena berkat dan anugerah Allah melimpah dalam kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus Kristus. Amin. Engkau Bapa yang mengasihiku, tak kau pandang bentuk dan rupaku. Engkau mengasihiku dengan sepenuh hati, tak pernah sama seperti dunia ini. Bapa yang mengajariku melewati badai langit biru, Kau yang buatku terbang bagaikan raja wali mengatasi
segala pencobaan. Kau Bapa-Ku yang baik, mengerti bahasa tetesan air mata, tak Kau biarkan ku berjalan sendirian, sebab Kau Bapa-Ku yang baik. Kau Bapa-Ku yang baik, mengerti bahasa tetesan air mata, tak Kau biarkan ku berjalan sendirian, sebab Kau Bapa-Ku yang baik. Kau sungguh baik. Kau Bapa-Ku yang baik, mengerti bahasa tetesan air mata, tak Kau biarkan ku berjalan sendirian, sebab Kau Bapa-Ku yang baik. Kau sungguh baik. Kau sungguh baik. Kau sungguh baik. Ya Tuhan, Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur untuk pemeliharaan Tuhan atas kehidupan kami. Kami sungguh bersyukur pagi ini Tuhan memberikan kesempatan kepada kami untuk memasuki hari yang baru. Biarlah aktivitas kami sepanjang hari ini Tuhan berkati. Kami juga bersyukur Tuhan memperkenankan kami untuk bersekutu di dalam doa Sabtu pagi. Terima kasih untuk firman yang boleh kami dengar, firman yang mengingatkan kami akan sukacita, akan pentingnya doa dalam menyambut hari kelahiran Tuhan melalui peristiwa Natal. Ya Bapa, dengarkanlah seru doa kami, pergumulan kehidupan kami yang kami serahkan kepada Bapa di surga. Pagi ini kami berdoa untuk kesehatan kami masing-masing anak-anak Tuhan di GKJ Ebenezer ini. Kami secara khusus mendoakan pasangan kami, suami, istri, juga anak-anak kami, menantu, cucu, dan juga orang tua, mertua, dan anak-anak Tuhan yang lain. Secara khusus kami mendoakan kepada orang tua kami, para adiuswo yang sudah memasuki usia senja. Biarlah di dalam kehidupan mereka yang sudah banyak sekali pengalaman kehidupan, mereka terus bersyukur dan berpengharapan kepada Tuhan. Ya Bapa, di antara kami juga masih ada anak-anak Tuhan yang masih terbaring dalam kondisi kelemahan tubuhnya. Biarlah Tuhan memberikan kesembuhan kepada mereka. Di antara kami ada jemaat Tuhan yang menderita karena sakit pengapuran, sakit pinggang, sakit mata, alergi, dan berbagai penyakit lainnya yang selama ini terus dialaminya. Biarlah Tuhan dengan penuh iman percaya kami kepadamu. Kami memohon kiranya Tuhan berikan kesehatan, Tuhan berikan kepulihan kondisi anak-anak Tuhan dari kelemahan tubuhnya yang saat ini mereka alami. Biarlah mereka terus Tuhan kuatkan untuk terus meraih kesembuhan yang adalah anugerah dari Tuhan. Terapi-terapi yang mereka kerjakan, pengobatan rutin, biarlah Tuhan sertai mereka. Mereka dengan penuh keyakinan, penuh percaya kepadamu, mereka akan memperoleh kesembuhan yang sejati dari Tuhan. Ya Bapa, kami juga mendoakan kepada jemaat-jemaat kami di dalam
kondisi saat ini yang penuh dengan ketidakpastian, penuh dengan kesulitan hidup. Biarlah di dalam kondisi yang saat ini terjadi, mereka tidak pernah takut, mereka tidak pernah khawatir akan janji Tuhan, kebaikan dari Tuhan mereka boleh rasakan. Mereka tidak takut akan masa depannya. Mereka tidak takut akan kondisi-kondisi yang lain yang terus menghantui dan membebani kehidupan mereka saat ini. Ya Bapa, kami juga memohon kepadamu, kami berdoa untuk anak-anak kami yang saat ini belum memperoleh pekerjaan. Biarlah Tuhan terus memampukan anak-anak Tuhan untuk terus berupaya mencari pekerjaan yang baik, yang sesuai dengan talenta dan passion yang mereka miliki. Kami yakin dan percaya di dalam doa dan permohonan kepada Tuhan, anak-anak kami pada saat yang tepat akan memperoleh pekerjaan tersebut. Kami juga berdoa untuk anak-anak Tuhan yang baru memulai usaha yang baru, biarlah Tuhan terus menyertai mereka, sehingga di dalam setiap usahanya, mereka boleh memperoleh kesuksesan dan menjadi saluran berkat bagi pelayanan Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa untuk keluarga-keluarga di dalam kehidupan mereka, kehidupan perekonomian saat ini yang semakin sulit. Biarlah Tuhan terus mencukupkan kebutuhan mereka. Tuhan pakai setiap apa yang mereka miliki untuk menjadi sarana untuk menghidupi keluarganya. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa untuk masa depan anak-anak kami, cucu-cucu, agar mereka meraih kesuksesan di dalam studinya, di dalam pekerjaannya, kelanjutan setelah studi, dan masa depan yang lain. Biarlah di dalam perjuangannya saat ini, mereka terus bersandar kepadamu ya Tuhan. Kami tahu bahwa pendidikan saat ini memerlukan biaya yang tidak sedikit. Biarlah kami, Tuhan mampukan untuk mengatasi itu semua. Melalui setiap yang kami upayakan, kami boleh memperoleh pendidikan, kami bisa membiayai pendidikan kami dan anak-anak kami yang lain. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk pemulihan keluarga-keluarga yang mengalami luka batin pada masa yang lalu. Biarlah kami sungguh-sungguh memohon kepadamu saat ini juga kami dimampukan oleh Tuhan untuk melupakan semua itu. Kami terus dikuatkan oleh Roh Kudus-Mu sehingga kami bisa menjalani kehidupan kami dengan baik, dengan tidak meninggalkan luka batin yang sungguh menghantui dan membebani kehidupan kami. Kami berdoa untuk anak-anak, cucu, dan keluarga yang lain agar terlepas dari permasalahan luka batin yang mereka alami. Tuhan, kami juga berdoa untuk kehidupan keluarga, kerukunan keluarga-keluarga, pemulihan hubungan keluarga yang sudah lama tidak terjalin dengan baik karena satu dan lain hal. Biarlah Tuhan saat ini kami mohon Tuhan pulihkan hubungan-hubungan keluarga, suami istri, orang tua dan anak, anak dan menantu, anak dan orang tua, anak dan mertua. Biarlah Tuhan pulihkan saat ini juga, sehingga damai sejahtera yang sejati boleh Tuhan hadirkan di tengah-tengah keluarga. Ya Tuhan, kami juga berdoa untuk sesama kami, anak-anak Tuhan di Gereja Kristen Jawa Ebenezer yang saat ini belum memperoleh pasangan hidup. Biarlah kami mohon Tuhan mengaruniakan pasangan hidup yang sepadan, yang saling mendukung, saling menguatkan, pasangan yang Tuhan berikan yang terbaik untuk kami masing-masing. Tuhan, kami juga berdoa untuk jemaat-jemaat Tuhan yang dalam kesendirian di dalam kehidupannya. Biarlah Tuhan terus memberi kekuatan, memberikan kesehatan, penopang yang kuat untuk menjalani hari-hari para orang tua kami di dalam kesendirian mereka. Kami juga berdoa untuk pasangan-pasangan sesama anak-anak Tuhan yang masih belum percaya kepadamu. Biarlah Tuhan memampukan kami untuk terus membawa pasangan yang belum percaya kepadamu datang kepada Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa untuk anak-anak Tuhan, anak-anak muda khususnya di dalam pergaulannya saat ini. Biarlah di dalam lingkungan yang sedemikian dibanjiri dengan teknologi informasi,
dibanjiri dengan informasi-informasi yang begitu mudah didapat. Anak-anak kami boleh memilih mana-mana yang baik untuk kehidupan mereka dan mana yang tidak baik. Tuhan, biarlah di dalam kondisi yang demikian, anak-anak kami terus bertumbuh di dalam iman percaya kepadamu. Ya Tuhan, secara khusus kami juga mendoakan keluarga-keluarga muda yang sampai saat ini belum memperoleh buah hati. Biarlah di dalam ketekunan doa-doa anak-anak kami ini, Tuhan memberikan buah hati yang terbaik, sehingga keluarga ini semakin sempurna. Dan terus di dalam pengharapan kepada Tuhan, kehidupan keluarga-keluarga ini terus penuh damai sejahtera. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa untuk anak-anak kami di dalam studinya yang akan menghadapi ujian. Biarlah Tuhan terus menopang mereka. Tuhan berikan ketekunan, kejujuran, semangat belajar yang tinggi, sehingga anak-anak kami bisa melalui tahapan ujian dengan baik, dengan hasil yang baik. Semuanya ini biarlah untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih ya Bapa yang Maha Baik. Inilah doa syafaat kami yang sungguh-sungguh kami memohon di dalam perantaraan Putramu, Tuhan Yesus Kristus, yang sudah mengajarkan kepada kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin.